Iya, slot. Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, Tiga terus, Ali bin Abi santai. Thalib dan Ya. Pulang nak. Oh. Nangkong. Nih. bahwa kepemimpinan mereka, Islam meluas dengan tepat mengikuti sebagian timur tengah, yaitu Afrika dan Asia, di mana terjadi kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Di abad ke-19, antara abad ke-15 hingga 19, ketiga kekaisaran besar mendominasi wilayah yang luas, di antaranya Kesultanan Utsmaniyah, terus Kekaisaran Safawi dan Kekaisaran Mughal India. Meskipun menghadapi tantangan kolonialisme dan modernisasi, Islam tetap menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat. Nah, pada abad ke-20, dunia Islam menghadapi tantangan berat seperti kolonialisme barat, modernisasi, dan konflik internal. Terus, di abad ke-20 ini ditandai dengan kebangkitan politik Islam yang paling menonjol adalah revolusi Iran. Terus juga di abad ke-21, Islam terus menghadapi isu-isu kontemporer seperti ekstremisme, Islamophobia, dan upaya penafsiran ulang ajaran Islam dalam konteks modern. Di sisi lain, terjadi pula perkembangan positif seperti peningkatan dialog antar agama, pembangunan pendidikan Islam, dan peran aktif Muslim dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Terus ke perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara itu berlangsung dengan karakteristik dan kecepatan yang berbeda-beda, mencerminkan keberagaman budaya dan kondisi sosial politik di Nusantara. Bagaimana Islam menyebar dan berkembang di Nusantara itu dengan skala terang. Nah, di Sumatera itu fokus ke pesisir timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Nah, di Sumatera itu Islam berkembang sangat pesat sejak abad ke-13, terutama melalui jalur perdagangan. Terserah teman-teman ya, mau pindah ke mana. Ada moderatornya biasanya ya. Iya. Terserah teman-teman, ayo. Mau ini kan masih awal ya. Satunya kebagian. Oh, masih panjang ya? Iya, lanjut. Disingkat gak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, disingkat. Nanti asalkan teman-temannya bisa paham, nggak apa-apa. Iya. Oke. Terus ada di Sumatera, terus di Kerajaan Samudra Pasai jadi pusat penyebaran Islam pertama dan terpenting. Diikuti oleh Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16 yang menjadikan Islam sebagai identitas integral dan kuat di wilayah ini. Munculnya ulama-ulama Islam seperti Hamzah Husseini dan Nuruddin Ahmadiyah
Tapi tetap berkembang dan menjadi bagian dan keberagaman budaya pulau tersebut. Terus itu ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok dan Sumbawa. Mungkin hanya itu saja. Juga benar. Santai lanjut. Pakai moderator, ayo. Gak pakai, ayo. Ujar pada saat itu juga menerima pengaruh versi. Yang kelima itu istilah bahasa Iran dalam pengejaan. Yang selanjutnya teori muka. Bahasa ini dikemukakan oleh Hamka pada 9 tahun 1963. Dia menolak teori sejarah dan mengatakan bahwa Islam itu masuk lebih awal, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Teori itu didukung oleh Osama. Pada abad ke-7 sudah ada pemukiman Arab di pantai barat Sumatera atau disebut dalam catatan kedua. Yang kedua itu kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab dominan di Mekah atau Mesir, bukan di Gujarat, India yang menganut mazhab Hanafi. Baik, lanjut ke nomor 2, proses urbanisasi di Sumatera. Hingga kerajaan Islam di Sumatera itu Salak, Pasai, dan Aceh. Setelah ini merupakan kerajaan Islam pertama pada tahun 1440 sampai 1292 Masehi dengan Raja
Islam itu mulai berkembang pesat pada abad ke-15 melalui dakwah Walismo yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang keempat itu proses Islam mengimankan Maluku dan Borneo. Baik itu dari saya dan lanjutkan pada beberapa ke materi juga. Gak apa-apa kakak. Islamisasi di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Pada awal abad ke-16 Masehi, Islam masuk ke Kalimantan Selatan yaitu kerajaan Banjar. Pada saat itu kerajaan Banjar berkat bantuan Sultan Demak dari Gunung, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya, Pangeran Samudra yang menjadi gelar Pangeran Suryamula Palusuya. Pada abad ke-10 sampai 11 Masehi, di Maluku sudah lama dinaungi dan diselimuti para pedagang-pedagang Arab dan Persia, terutama pedagang kopi dan lada. Tentunya sudah ada sentuh Islam dengan rakyatnya Maluku. Namun berkat ajaran dan Maulana Hussein Raja Bata di Ternate menerima Islam yang mengganti namanya Sultan Zainal Abidin. Dari tantangan dan hambatan penyebaran Islam di sana. Di sini tantangan dan hambatan menghadapi berbagai tantangan antara lain kepercayaan lokal yang kuat, tantangan geografis, perlawanan politik, dan keterbatasan pendidikan Islam. Kekurangan ulama dan guru menyebabkan pemahaman Islam yang bercampur dengan budaya lokal. Mungkin itu saja. Lanjut ke diskusi. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau nggak apa-apa banget. Ya, mungkin kakaknya yang menambah. Adulah, saya tanya lah. Tidak. Suka nanya. Tidak. Biasanya teman-teman ini suka ditanya apa suka bertanya? Enggak suka dia nanya. Enggak. Kebiasaan mulai dari awal. Kalau ketika dosen ngajar ditanya nggak? Hah? Gak apa-apa nanya kalau ada yang mau bertanya. Yuk, ingin nanya nak. Ada sejarah perkembangan Islam di Nusantara 1 sama 2. Ya, kebetulan yang 1 itu kelompoknya saya yang kemarin ya. Jadi mungkin bisa disebutkan ya apa yang menjadi aspek utama, fokus utama dari perkembangan Islam dari abad ke berapa tadi? 19 itu. Karena kan yang di Nusantara 1 itu kita kenal perkembangan Islam berkembang pesat karena pengaruhnya Walismo. Ya, jadi mungkin ada aspek utama yang membedakan antara Nusantara 1 dengan Nusantara 2 itu. Ya.
arahkan. Pertanyaannya ya, dari yang kemarin Rosid tanya, setelah Bani Songo itu perkembangan Islam itu bagaimana? Nggak apa-apa kalau semisal mau ditambahkan ke teman-teman yang lain yang mau menjawab. Ya. Santai. Kalau mau dijawab sendiri juga nggak apa-apa. Atau mau menanggapi, mau berkomentar terkait persoalan seharusnya apa gitu. Siapa namanya tadi? Itu yang nanya. Dewi. Apa perbedaan antara Nusantara 1 dan Nusantara 2? Sebelum masuk ke jawabannya, mungkin kita sambil sering-sering ya, sebentar ya. Di luar kelas biasanya sering dialektika ataupun di forum-forum diskusi lainnya itu kemana? Di luar kelas, ke organisasi atau ke komunitas atau teman-teman sendiri atau di tempat kopi Di masjid. atau di kamarnya. Di kamar selesai. Di masjid. Di masjid Ya. sambil duha ya. Ya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ngajar. Oh, ada yang ngajar? Sebagian kelas saya. Agus. Ada sofa. Supaya tidak terlalu bingung ya, santai teman-teman. Saya juga yang biasanya ke depan bukan tidak pakai makalah namun menjelaskannya itu tidak terlalu fokus pada makalah siapa? Banyak. Serius. Biasanya bisa kelihatan kalau semisal benar-benar banyak aktif. Bukan tidak ada atau mungkin masih belum kepengen. Ada. Hah? Oh iya. Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Ini Sugi. Gak apa-apa. Jawaban yang salah itu adalah satu tahap untuk menemukan jawaban yang benar. Siapa yang mau jawab? Jawab satu salah itu lebih bagus daripada tidak jawab sama sekali. Saudari Dewi, ini ada yang minta ulang lagi pertanyaannya, nggak dengar tadi ini. Saudara Ainur ini. Ainur yang mana? Mungkin mau jawab. Ainur yang mana? Oh, yang jawab di masjid. Ya, satu Jadi biasanya. Ayo jawab. Gak apa-apa. Ulang lagi pertanyaannya. Perbedaan antara Nusantara 1
Kan dari Nusantara 1 kan Wali Songo. Iya. Nusantara 2 ya jadinya. Ya mungkin selain Wali Songo ya. Ayo. Santai nggak apa-apa, santai. Namanya juga proses. Wali Songo itu identik dengan budaya. Nah, kalau di Nusantara 2 itu identik dengan pendidikan sama organisasi-organisasi, pemikiran-pemikiran masyarakat seperti itu. Kan di Wali Songo itu kan ada wayang, gamelan, kan, dan banyak Siapa tadi yang bilang pendekatannya gitu? Ayo. Saya suka. Biasanya siapa yang sering ngomong? Oh, ayo. Ngomong itu diketawain. Jadi apa yang jadi pembeda antara perkembangan Islam di Nusantara pertama dan perkembangan Islam di Nusantara kedua? Nah, itu menurut spekulasi dari saya sendiri, sebenarnya itu hanya pengklasifikasian, karena sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini memang panjang. Dari mulai Islam masuk di Indonesia melalui perdagangan sampai ke Wali Songo, sampai ke kerajaan-kerajaan, terus ada tokoh-tokoh sufi di situ, sampai ajaran-ajaran tasawuf gitu. Nah, di situ karena pembahasan terlalu panjang, jadi diklasifikasikan di situ. Ada perkembangan sejarah 1, perkembangan sejarah 2. Nah, saya agak sedikit kritik di sini penulis makalah ini. Nah, yang perkembangan sejarah pertama itu harusnya mulai dari Islam masuk di Indonesia melalui perdagangan, disebutkan tokoh-tokohnya hingga ke era Wali Songo. Nah, di pembahasan kedua ini seharusnya dia lebih fokus pada masa-masa setelah itu, seperti kerajaan-kerajaan dan juga tokoh-tokoh yang menjadi pelopor dalam masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia. Nah, di sini malah melebar nih pembahasannya ini. Bahkan dari Arab juga disebut. Seharusnya di pemakalah ini fokus pada kerajaan ini, terus apaan ajaran-ajarannya, tokoh-tokohnya siapa. Nah, tokoh-tokohnya di sini, tokoh-tokoh kerajaan itu hanya disebut kerajaannya saja. Raja-rajanya seharusnya juga disebut raja Sriwijaya berapa, itu perannya apa dalam dunia Islam. Nah, sampai harus punya murid sekian. Terus di peran di zaman sekarang ini karena apa kerajaan-kerajaan itu kok bisa hilang, kerajaan-kerajaan Islam itu. Nah, itu sebenarnya tidak ada di makalah ini. Makanya saya kritik sedikit, harusnya bisa ditambahkan. Saya kemarin sempat nanya ke Pak Afif kan, dosennya. Perbedaan di perkembangan Islam Nusantara 1 dengan 2 itu apa Pak? Apa wilayahnya atau yang lain sebagainya? Nah, yang jadi perbedaan katanya yang Nusantara 1 itu membahas tentang perkembangan Islam Nusantara pada abad ke-14, 15. Nah, saya itu juga tambahin sendiri. Kalau yang dari Pak Arif itu Nusantara 1 membahas tentang perkembangan Islam di Nusantara abad ke-14 sampai 15 peran Wali Songo. Sedangkan yang kedua ini perkembangan Islam di Nusantara abad ke-19 ya. Cuman kalau yang dari pemateri itu juga ditambahin sendiri. Jadi awalnya saya juga gak mau membahas tentang sejarah awal masuknya, karena kan saya di makalah sebelumnya saya menyinggung sedikit ya tentang sejarah awal masuknya, karena itu tidak disebutkan oleh Pak RPS. Iya. Kalau di RPS tidak ada cuma sejarah perkembangan Islam. Jadi saya mau nyalakan siapa? Mau nyalakan Pak Afif. Yang lain. Atau mungkin mau pakai perspektif yang berbeda dari sisi tasawuf. Siapa yang di masjid? Biasanya di masjid. Mungkin masnya.
dari sisi tasawuf Nama Injil sejarah ini gitu ya. Ya makanya tadi saya nanya materi yang jadi fokus utamanya karena di makalah ini tidak jauh berbeda sama yang sebelumnya, ada sejarah Arab, teori Persia. Yang jadi pembedanya kan kalau misalkan kita nanya tentang perkembangan Islam di Nusantara abad ke-13-15, kita tahu peran yang paling besar itu dari Bani Sa'id. Sedangkan yang dari ini tuh apa kerajaan yang semakin banyak atau yang lain? Pertanyaan lain, ayo dari pertanyaan lain. Iya. Itu juga termasuk perkembangan dari proses mahasiswa.